Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 kelas B mikrobiologi analisis akan menjelaskan terkait dengan tugas analisis spesimen klinis. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota-anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu Aulia Ramadhani Ahmar, Betania Fadil Sifa, Miftahul Jannah Nurul Afi, dan Sahroni Asfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan 6 poin. Yang pertama adalah kasus, kemudian identitas pasien, keluhan, kemudian data laboratorium, penjelasan penyakit, dan kesimpulan dari kelima hal tersebut. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu pada kasus. Seorang pria berusia 50 tahun dirujuk ke rumah sakit setelah mengalami batuk berkepanjangan. 2 hari terakhir, dahak yang dikeluarkan oleh pasien tersebut disertai dengan bercak darah. Pasien mengalami penurunan berat badan hingga 8 kg sejak mulai menunjukkan gejala penyakit. Pasien juga merupakan perokok berat. Bagian laboratorium mikrobiologi klinis diminta untuk menganalisis bakteri penyebab penyakit infeksi tersebut. Pemeriksaan toraks menunjukkan adanya kavitasi paru-paru. Kita masuk kepada identitas pasien. Sayangnya pada pasien kali ini tidak diberi ketahukan namanya. Adapun untuk jenis kelaminnya adalah pria dengan usia setengah abad atau 50 tahun. Kemudian keluhan. Pasien mengalami batuk berkepanjangan. 2 hari terakhir, dahak yang dikeluarkan oleh pasien tersebut disertai dengan bercak darah. Pasien juga mengalami penurunan berat badan hingga 8 kg sejak mulai menunjukkan gejala penyakit. Pasien juga merupakan perokok berat. Adapun data laboratorium, pemeriksaan toraks menunjukkan adanya kavitasi paru-paru dari pasien tersebut. Kemudian kita masuk kepada penjelasan penyakit. Batuk berdahak merupakan tanda adanya kerusakan pembuluh darah yang berada di sekitar saluran pernafasan. Gejala lain yang juga bisa menyertai batuk berdarah yang dialami sesuai dengan kasus yaitu sebelum batuk berdarah timbul, terdapat keluhan batuk selama beberapa minggu dan penurunan berat badan. Selain itu, seseorang akan lebih mudah atau beresiko mengalami batuk berdarah jika memiliki kondisi kebiasaan merokok. Komplikasi lain yang dapat muncul akibat batuk berdarah salah satunya adalah abses paru. Abses paru didefinisikan sebagai area lokal dari jaringan paru yang mengalami nekrosis dan pembentukan kavitas yang berisi debris nekrotik atau cairan yang disebabkan oleh infeksi mikroba. Adapun jenis-jenis bakteri pada batuk berdahak yaitu Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan Moraxella catarrhalis. Yang pertama adalah Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumonia merupakan bakteri penyebab infeksi yang menyebabkan peradangan akut parenkim paru. Streptococcus pneumonia yaitu bakteri yang tergolong gram positif dan berbentuk bulat. Bakteri ini biasa juga disebut dengan sebutan pneumococcus, yang merupakan bakteri penghuni flora normal pada saluran pernafasan bagian atas manusia. Selanjutnya adalah Haemophilus influenza. Haemophilus influenza sebelumnya dikenal dengan Bacillus fever atau influenza bacillus adalah bakteri gram negatif, kokobacil, non-motil, dan tidak berbentuk spora. Salah satu tipe Haemophilus influenza berkapsul yaitu HIB, yang diketahui menjadi penyebab utama dari epiglottitis, pneumonia, bakteriemia, dan meningitis bakteria akut. Selanjutnya adalah Streptococcus aureus. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif dan berbentuk kokus bergerombol, berdiameter 0,7 hingga 1,2 mikrometer, tersusun dalam kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. Infeksi Staphylococcus aureus pada kuda telah menghasilkan berbagai penyakit klinis seperti pneumonia, artritis, dermatitis, osteomyelitis, metritis, endokarditis, supuratif, folikulitis,
septisemia, dan selulitis. Selanjutnya adalah Moraxella catarrhalis. Bakteri ini termasuk ke dalam golongan flora normal, gram negatif. Pada anak usia sekolah, 40 hingga 50% Moraxella catarrhalis dapat menyebabkan bronkitis, pneumonia, sinusitis, otitis media, konjungtivitis, dan menyebabkan infeksi pada pasien imunokompromis. Selanjutnya adalah yang terakhir, Klebsiella pneumonia. Bakteri ini merupakan salah satu jenis bakteri patogen oportunis gram negatif, berbentuk batak pendek, memiliki kapsul. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan, infeksi saluran kemih, infeksi nosokomial, bahkan kematian hingga 10% pada manusia. Bakteri jenis ini mudah ditemukan di cairan tubuh manusia, antara lain darah, urin, dan dahak. Adapun untuk uji pewarnaan gram untuk mengetahui jenis bakteri, yang pertama, campurkan suspensi bakteri dengan air steril, lalu lakukan fiksasi. Kemudian, teteskan gram A, dalam hal ini kristal violet, selama 30 detik. Kemudian, teteskan gram B, ada iodin, kemudian didiamkan 1 menit. Kemudian teteskan gram C, adalah decolorize, 15-30 detik. Kemudian teteskan gram D, safranin, selama 60 hingga 80 detik. Kemudian keringkan dan amati. Hasil positifnya, bakteri akan berwarna ungu, sedangkan hasil negatifnya, bakteri akan berwarna merah. Kesimpulannya, berdasarkan data kasus tersebut, maka tidak dapat disimpulkan pasien menderita penyakit apa karena kurangnya informasi, baik dari keluhan pasien, data klinik maupun data laboratoriumnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.